Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat, jumpa kembali bersama Word from Heaven. Di dalam kisah kehidupan bangsa Israel, mereka pernah mengalami masa yang sangat suram ketika mereka dibuang ke Babel. Dan di saat mereka mengalami pembuangan di Babel, ada banyak yang merasa putus asa karena mereka berdoa terus-menerus meminta pertolongan dari Tuhan sampai beberapa generasi mereka belum melihat pertolongan Tuhan. Sehingga keputusasaan, ketidakberdayaan, tidak punya masa depan itu terjadi dan melingkupi hidup mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin di antara kita hari-hari ini juga sedang mengalami masa-masa yang sukar. Karena pandemi COVID yang sudah berlangsung 1,5 tahun di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Mungkin banyak yang berdoa, dan semua pasti berdoa dan berharap Tuhan memberikan jalan keluar. Ada yang mengalami keterpurukan secara ekonomi, dan itu mempengaruhi juga hubungan di dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, bahkan hubungan dengan keluarga besar. Banyak yang mengalami keretakan dan masalah karena pandemi COVID ini. Ada banyak masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi bersama dengan bangsa Indonesia. Ada satu firman Tuhan yang berkata begini di dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ada kalanya di saat-saat putus asa, kita perlu mendengar firman Tuhan ini. Ini bukanlah nasib kita selama-lamanya. Karena ada rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Saudara, satu hari Nathaniel Hawthorne, seorang pegawai di kantor bea cukai di Boston, mengalami masa-masa yang sulit, bahkan membuat dia hampir putus asa. Hari itu adalah hari yang sangat gelap di dalam hidupnya, karena ketika dia tiba di kantor, tiba-tiba dia harus menerima surat keputusan pemecatan dirinya. Seperti langit runtuh menimpa kepalanya saat itu ketika dia mendapatkan surat pemecatan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dalam perjalanan pulang, dia berlambat-lambat tiba di rumah karena dia harus memikirkan apa yang harus dikatakan kepada istrinya dengan nasibnya dipecat dari tempat pekerjaan. Begitu sampai di rumah, wajah yang murung dan lesu terlihat segera oleh istrinya, dan istrinya mengajak dia duduk dan bertanya, "Ada apa? Ada masalah di kantor?" Lalu kemudian Hawthorne menceritakan tentang pemecatan dirinya. Istrinya tidak marah, tidak ngomel, tidak mengeluh tentang nasib suaminya dan juga mempengaruhi nasib keluarga tentunya, tetapi si istri malah memberikan pelukan sebagai dukungan kepada suaminya dan berkata begini, "Tidak apa-apa." Dengan demikian, Papa jadi banyak waktu untuk menulis. Memang Hawthorne mempunyai bakat di dalam menulis. Itu yang tidak bisa dia kerjakan selama ini karena pekerjaannya yang menumpuk. Tapi kemudian, apa yang terjadi dengan nasibnya? Selama 4 tahun, dia mencoba menulis novel. Dan ternyata setelah 4 tahun, lahirlah sebuah novel yang membuat dia terkenal di seluruh dunia. Judul novelnya The Scarlet Letter. Dan inilah yang membuat Hawthorne berubah nasibnya. Dia semakin dikenal dengan karya-karyanya yang hebat luar biasa. Karena sesungguhnya
dia punya bakat menulis yang luar biasa yang selama ini tidak pernah digali dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan di satu bidang kerap menjadi pembuka jalan bagi keberhasilan di bidang lain. Kuncinya adalah tidak putus asa, terus mau berusaha, dan yang paling penting adalah bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan Sang Pemberi hidup. Mungkin di antara kita hari ini ada yang memulai hari dengan murung, ada yang memulai hari dengan putus asa, dengan tidak memiliki pengharapan. Firman Tuhan bagi kita pagi ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Tuhan punya jalan-jalan yang indah untuk masa depan saudara. Mari bangkit bersama dengan firman Tuhan. Persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubah saudara. Selamat berjuang dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dengan segala beban dan pergumulan kami. Tetapi kami tahu lewat firman Tuhan, Engkau memiliki masa depan yang cerah bagi kami. Jalan-jalan kami bukanlah jalan-jalannya Tuhan. Engkau punya jalan-jalan-Mu bagi kami, yang pasti jalan-jalan yang indah. Bapa di surga, ampuni kami kalau selama ini kami kecewa, putus asa, dan tidak berpengharapan. Saat ini kami mau bangkit dari keadaan kami, dan kami mau memegang janji Tuhan. Karena di dalam Tuhan pasti ada pembaharuan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Memberkati setiap pendengar dari Word from Heaven. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulannya, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika jemaat merasa diberkati dengan renungan ini, silahkan membagikannya kepada saudara-saudara yang lain sehingga mereka juga diberkati. Tuhan memberkati.